Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok materi sumber belajar akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sumber belajar yang beranggotakan Ica Arofatin Kusnia, Ifatul Maulah, Arizatun Khairunisa, dan Ilanur Maulida. Pada materi yang akan kami bahas, yakni sumber belajar, terdapat 8 poin. Yang pertama, pengertian sumber belajar, ciri-ciri sumber belajar, jenis-jenis sumber belajar, fungsi sumber belajar, pemilihan dan penggunaan sumber belajar, langkah-langkah sumber belajar, prinsip sumber belajar, dan komponen sumber belajar. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Sumber belajar dapat diartikan apa saja, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan, yang menurut sifatnya memiliki kontribusi dan dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi proses belajar. Ciri-ciri sumber belajar. 1. Sumber belajar harus mampu memberikan kekuatan dalam proses belajar mengajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 2. Sumber belajar harus mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif, yaitu dapat mengubah dan membawa perubahan yang sempurna terhadap tingkah laku sesuai dengan tujuan yang ada. 3. Dengan adanya klasifikasi sumber belajar, maka sumber belajar yang dimanfaatkan mempunyai ciri-ciri. 1. Tidak terorganisasi dan tidak sistematis baik dalam bentuk maupun isi. 2. Tidak mempunyai tujuan pembelajaran eksplisit. 3. Hanya dipergunakan untuk keadaan dan tujuan tertentu atau secara insidental. Dan yang terakhir, dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan pembelajaran. Ciri sumber belajar yang keempat yaitu sumber belajar yang dirancang mempunyai ciri-ciri yang spesifik sesuai dengan tersedianya media, menurut Rohani. Yang kelima, sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah, tetapi juga dapat dipergunakan secara kombinasi atau gabungan. 6. Sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang tinggal dipakai. Sumber belajar yang dirancang adalah sesuatu yang memang dari semula dirancang untuk keperluan belajar, sedangkan sumber belajar yang tinggal pakai atau jadi adalah sesuatu yang pada mulanya tidak dimaksudkan untuk kepentingan belajar, tetapi kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan belajar. Jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama, pesan. 2. Orang. 3. Bahan. 4. Alat. 5. Teknik. Dan yang terakhir, lingkungan. Fungsi sumber belajar. Fungsi sumber belajar ada 4. Yang pertama, fungsi pengembangan instruksional. Yang kedua, fungsi layanan media. Yang ketiga, fungsi produksi. Yang keempat, fungsi administratif. Fungsi sumber belajar yang pertama, yakni fungsi pengembangan instruksional. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar mengajar yang meliputi perencanaan kurikulum, identifikasi pilihan program pembelajaran, seleksi peralatan dan bahan, perkiraan biaya perencanaan program, prosedur penilaian program, dan revisi program. Yang kedua, fungsi layanan media. Berhubungan dengan program penggunaan media dan layanan, dukungan yang diperlukan oleh guru dan siswa meliputi sistem penggunaan media untuk kelompok besar, sistem penggunaan media untuk kelompok kecil, fasilitas dan program belajar mandiri, pelayanan laboratorium media atau pembelajaran. Fungsi yang ketiga yakni fungsi produksi, berhubungan dengan penyediaan bahan atau materi atau sumber informasi pembelajaran yang tidak dapat diperoleh melalui sumber bahan cetak atau yang lain, meliputi penyiapan seni asli, lokal, nasional, atau global, yang relevan bagi pencapaian tujuan pembelajaran. Fungsi produksi, transparasi untuk OHP, LCD, produksi fotografi asli, berupa slide, bahan cetak, dan lain-lain. Memprogram, mengedit, dan memproduksi rekaman. Fungsi yang terakhir yakni fungsi administratif,
berhubungan dengan cara-cara untuk mencapai tujuan dan prioritas program yang melibatkan semua komponen sekolah dan pemakaian yang proporsional meliputi pembinaan personalia untuk media, pengembangan koleksi media untuk program pembelajaran, pengembangan spesifikasi pembelajaran untuk fasilitas baru, jumlah siswa yang harus dilayani, dan jumlah pengajar yang harus difasilitasi. Pemilihan dan penggunaan sumber belajar. Oleh karena setiap anak merupakan individu yang unik atau berbeda satu sama lain, maka sedapat mungkin guru memberikan perlakuan sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa. Hal ini dapat dilakukan kalau guru berusaha menggunakan berbagai sumber belajar secara bervariasi dan memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada siswa untuk berinteraksi dengan sumber-sumber belajar yang ada. Peran guru adalah menyediakan, menunjukkan, membimbing, dan memotivasi siswa agar mereka dapat berinteraksi dengan berbagai sumber belajar yang ada. Bukan hanya sumber belajar yang berupa orang, melainkan juga sumber-sumber belajar yang lain. Bukan hanya sumber belajar yang sengaja dirancang khusus, melainkan juga sumber belajar yang tinggal dimanfaatkan. Semua sumber belajar itu dapat kita temukan, kita pilih, dan kita manfaatkan sebagai sumber belajar bagi siswa kita. Pada sekolah yang berada di pedalaman, keberadaan guru masih dominan, mengingat masih terbatasnya sumber belajar yang lain. Sedangkan sekolah di perkotaan sudah memanfaatkan sumber belajar media cetak, terutama buku, dan sekolah lainnya secara maksimal telah memanfaatkan produk teknologi komunikasi walaupun kuantitasnya masih terbatas. Langkah-langkah sumber belajar. Ada beberapa hal yang perlu diketahui pendidik dalam merancang sumber belajar, antara lain. Yang pertama yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar dijadikan pedoman dalam memilih sumber belajar yang tepat. Yang kedua yakni mengkaji isi materi pembelajaran. Hal ini perlu dilakukan sebagai dasar pemilihan serta pemanfaatan sumber belajar agar materi yang disajikan dapat memperjelas dan memperkaya isi materi. Yang ketiga, yakni menentukan objek yang harus dipelajari dan dikunjungi. Bila sumber belajar yang berkaitan dengan lingkungan, dalam menentukan objek kunjungan, hendaknya diperhatikan relevansi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, isi materi, kemudahan menjangkaunya, mudah tidaknya perjalanan, lama waktu yang diperlukan, dan keamanan peserta didik. Yang keempat yaitu pengaturan waktu sesuai dengan luas materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kelima yakni menentukan kegiatan pembelajaran atau pengalaman belajar. Misalnya memilih strategi, metode pengajar yang sesuai dengan sumber belajar, mempersiapkan perizinan, penentuan kelompok, mengamati suatu proses, mencatat apa yang terjadi, dan wawancara dengan narasumber dan sebagainya. Yang terakhir yaitu persiapan teknis yang diperlukan untuk kegiatan belajar seperti tata tertib di perjalanan dan di tempat tujuan, perlengkapan belajar yang harus dibawa, menyusun pertanyaan yang akan diajukan, dan perlengkapan kesehatan dan sebagainya. Prinsip-prinsip sumber belajar. Yang pertama, jumlah dan keragaman tujuan yang dicapai. Kedua, kondisi siswa, tingkat kemampuan intelektual, penguasaan bahasa, minat, dan latar belakang kehidupannya. Ketiga, ada strategi belajar mengajar atau alternatif pengalaman belajar yang dipilih. Keempat, bahan dan alat yang tepat untuk siswa dan guru atau tim pengajar, sehingga diperoleh interaksi yang maksimal dan multi arah dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, ada keserasian antara bahan dan alat dengan prosedur atau langkah-langkah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Yang keenam, ada keseragaman informasi untuk tiap sumber belajar dalam hal tingkat dan isinya agar dapat diperoleh materi komunikasi yang dapat dipercaya. Yang ketujuh, tersedianya kegiatan produksi untuk media yang tepat. Dan yang terakhir, tersedianya fasilitas fisik yang memudahkan pelaksanaan program pengajaran. Komponen sumber belajar yang perlu dikembangkan dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Pesan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pesan sebagai berikut. A. Jenis ini pesan mencakup semua mata pelajaran yang diperlukan pembelajar dan pembelajar
di lapangan di lembaga pendidikan. B. Jenis ini pesan mencakup semua kemampuan dan keterampilan yang diperlukan masyarakat setempat. C. Isi bervariasi untuk masing-masing mata pelajaran atau kemampuan, mulai dari yang mudah sampai yang sulit. D. Isi pesan bersifat mutakhir, akurat, dan kontekstual. E. Penyajian pesan menarik dan memotivasi belajar lebih lanjut. 2 orang. Dalam komponen orang sebagai sumber belajar, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Menguasai dalam bidangnya. B. Berpengalaman. C. Memiliki informasi yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar. D. Memberikan informasi secara komunikatif dan meyakinkan. E. Memotivasi belajar lebih lanjut. F. Dapat didatangkan ke tempat belajar atau ditemui di tempat yang bersangkutan. G. Memiliki kepribadian yang dapat diteladani. 3. Bahan. Dalam mengembangkan bahan perlu diperhatikan hal-hal berikut. A. Bervariasi dalam bentuk cetak, non-cetak, audiovisual, dan berbasis komputer. B. Praktis dan mudah dipergunakan. C. Menyenangkan untuk digunakan. D. Memotivasi untuk belajar lebih lanjut. E. Jumlah cukup untuk dipergunakan secara individual dan kelompok. F. Dapat memenuhi gaya belajar pembelajar yang berbeda. G. Membantu pembelajar menyajikan bahan pembelajaran dalam berbagai tampilan. H. Mendorong pembelajar untuk membuat inovasi baru dalam penyajian bahan pembelajaran. 4. Alat. Dalam pengembangan komponen alat sebagai sumber belajar, hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Sesuai dengan kebutuhan dalam masing-masing mata pelajaran atau keahlian. B. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. C. Praktis dan mudah dipergunakan. D. Aman dan menyenangkan ketika digunakan. E. Dapat digunakan oleh pembelajar secara individu atau dalam kelompok. F. Memberikan kesempatan belajar yang lebih luas pada pembelajar. G. Dapat dibuat sendiri oleh pembelajar atau pembelajar dan pembelajar. H. Efektif dan efisien dipergunakan untuk kegiatan belajar dan pembelajaran. 5. Prosedur. Dalam mengembangkan prosedur, perlu diperhatikan hal berikut. A. Mengacu pada tujuan belajar. B. Sesuai dengan karakteristik bahan pelajaran. C. Sesuai dengan karakteristik pembelajar. D. Memudahkan pembelajar memahami bahan pelajaran. E. Bervariasi dan mengikuti perkembangan teori belajar dan membelajarkan. F. Mendorong pembelajar aktif dan mandiri. G. Menciptakan proses belajar yang interaktif, kreatif, inovatif, efektif, efisien, dan menyenangkan. H. Menantang dan memotivasi pembelajar untuk belajar lebih lanjut. I. Sesuai dengan lingkungan belajar. 6. Lingkungan. Dalam pengembangan lingkungan sebagai sumber belajar, pembelajar perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Mengacu pada tujuan belajar. B. Sesuai dengan karakteristik bahan pelajaran. C. Sesuai dengan karakteristik pembelajar. D. Mudah dijangkau oleh pembelajar. E. Aman dan memberikan pengalaman yang nyata. F. Menarik dan memotivasi untuk belajar lebih lanjut. H. Efektif dan efisien sebagai sumber belajar. Yang terakhir, pengelolaan. Dalam mengelola komponen pengembangan sumber belajar, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Perencanaan secara sistematis dan terpadu. Mengembangkan kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran telah membuat prinsip belajar berbasis aneka sumber. B. Koordinasi dengan melibatkan pembelajar, pengelola sumber belajar, dan kepala atau wakil kepala sekolah. C. Integrasi dengan berbagai sumber belajar lain dan diselaraskan untuk semua mata pelajaran. D. Organisasi yang dapat dijadikan sebagai pusat sumber belajar yang berfungsi untuk mengordinasikan pengelola dan pemanfaatan berbagai sumber belajar yang ada di lembaga pendidikan agar lebih efektif dan efisien. E. Pengelola yang sesuai dengan latar belakang teknis pemanfaatan sumber belajar, serta pengembangan sumber belajar, serta pengembangan desain pembelajaran yang berbasis aneka sumber. F. Dana yang memadai sangat diperlukan untuk pengadaan, pengembangan, dan perawatan sumber belajar. Kekurangan dana menyebabkan kestabilan dalam pengelolaan sumber belajar. Kesimpulannya, yaitu sumber belajar atau learning resources adalah semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar.
baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar dan mencapai kompetensi tertentu. Sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang by design dan sumber belajar yang tinggal pakai atau jadi by utilization. Sumber belajar yang dirancang adalah sesuatu yang memang dari semula dirancang untuk keperluan belajar, sedangkan sumber belajar yang tinggal pakai atau jadi adalah sesuatu yang pada mulanya tidak dimaksudkan untuk kepentingan belajar, tetapi kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan apabila jika ada ketidakjelasan dari materi yang kami sampaikan, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.